Ciao. Hai Dokter Linda. Halo. Cukup surprise sih aku ya. Ini ada dokter yang hobinya diving. Ketebak ya. Ketebak ya. Belum ngomong sama siapa-siapa. Cuman ramalan ini bekerja begitu ya. Iya kan. Dokter baru pulang katanya dari Raja Ampat ya. Iya betul, asik banget di situ. Gimana tuh ceritanya? Ada recommended. Pokoknya kalau ke sana alamnya bagus banget. Alamnya bagus banget. Sampai kaget loh ditembak Raja Ampat nih. Ya dok ya. Katanya juga dokter yang satu ini sudah certified diver. Betul? Masih open water kok. Oh masih water ya. Biasanya kita juga kalau menyelam di permukaan doang dok, abis itu tenggelam. Sama. Ya. Nah dok, dokter ini kan rheumatologi. Betul sekali. Kalau bahasa Inggrisnya togist. Rheumatologist. Iya kayak gitu ya. Apa yang ditangani sama seorang dokter rheumatologis itu dok? Iya baik. Jadi kalau rheumatologis itu sebetulnya adalah subspesialis dari bagian dokter penyakit dalam dari internis. Jadi kita di situ terutama menanganin kasus-kasus di mana memang kebanyakan keluhan pasien juga keluhan dari sakit sendi, otot yang seperti itu. Jenis kasus penyakitnya tuh banyak sekali, bahkan bisa sampai 150 jenis lebih yang merupakan dapat suatu penyakit rematik autoimun, apakah itu suatu kristal asam urat juga di sini salah satunya ya, kristal asam urat itu ya gout atau non asam urat kristal. Jadi pengapuran dan banyak lagi lainnya seperti itu. Nah, bila seseorang dok mengalami rasa nyeri, ngilu gitu kan pada kaki, ya emang pada kaki doang ya si asam urat itu ya? Sebetulnya sih enggak juga ya. Enggak ya? Jadi asam urat ini sebetulnya bisa menyerang banyak sendi. Ya, bisa menyerang banyak sendi. Bahkan nggak cuma di sendi. Si asam urat ini juga bahkan bisa deposit di mana-mana. Deposit? Ya, deposit itu di bank. Di bank, oke. Ya. Depositnya, jadi dia bisa numpuk tuh, bisa numpuk di ginjal, bahkan bisa lebih lanjut juga katanya bisa juga deposit sampai di jantung. Jadi penting sebetulnya bagi kita juga adalah untuk mengontrol dan mengetahui juga ya apakah sakit sendi ini juga diakibatkan oleh si asam urat ini. Oke, nah saya termasuk pasien dengan keluhan asam urat dok. Nah, gitu berobat kan. teratur ya. Nah, dokter tadi state bahwa harus berobat teratur, ya kan? Mengkonsumsi, artinya konsumsi obat itu dok ya? Iya. Jadi kita usahakan supaya bisa kontrol si kadar asam uratnya di angka tertentu. Karena dengan mengontrol di angka tertentu tersebut, kita bisa mengurangi resiko depositnya si kristal asam urat tersebut. Sehingga misalnya di ginjal, jadi tidak terjadi akhirnya penurunan fungsi ginjal yang terjadi karena adanya deposit di situ atau di sendi-sendinya. Oke. Nah, apa gejala khasnya dari si asam urat ini dok? Yang, nih ya sorry dok, kalau dokter ngeliat pasien itu asam urat tuh. Iya. Ya memang betul. Jadi asam urat ini memang dia mempunyai gejala yang khas. Tapi gejala yang khas itu biasanya muncul pada serangan yang pertama. Jadi biasanya pasien itu mengeluh misalnya nyeri di ibu jari kaki. Yes. Nah itu dia. Tiba-tiba mungkin sebelumnya sehat, nggak ada keluhan apa-apa. Tiba-tiba ibu jari kakinya itu merah, nyeri, nyeri sekali. Dan kalau ini baru serangan pertama, dia tidak berlangsung lama, ya mungkin sekitar 1 hari juga kemudian dia sudah mulai membaik lagi, 1-2 hari gitu ya? Dia hilang sendiri. Kemudian mungkin abis itu dicuekin, dibiarin, ya kan? Terus mungkin ya beda-beda, mungkin ada yang dia nggak muncul keluhan tersebut, tapi setelah 2 tahun atau lebih 5 tahun kemudian serangan yang kedua muncul lagi. Nah, ya kan? Nah, serangan itu muncul lagi. Kemudian kita periksa, oh ini asam uratnya tinggi nih, seperti itu. Nah, kalau dibiarkan terus-menerus, serangan ini dengan kadar asam urat yang masih tinggi seperti itu, serangannya akan menjadi berulang terus. Jadi, yang tadinya kalau misalnya serangan itu hanya sebentar, dalam perjalanannya itu nanti serangannya itu akan menjadi lebih lama dan jarak waktu antar serangan itu juga akan
semakin pendek. Oh gitu. Berarti Gitu. lebih sering. Iya. Lebih Jadi sering. jadi yang tadinya mungkin dia sampai 5 tahun nggak pernah serangan, dibiarin asam uratnya tinggi, terus nanti lama-lama jarak waktu antar serangannya semakin pendek, tapi lama serangannya jadi semakin lebih lama. Nah, iya. Iya, bisa sampai berhari-hari akhirnya malah seperti itu. Setuju sih. Sudah dialami. Berarti itu pengalaman pribadi. Iya, setuju. Nah, Dok, asam urat dikatakan tinggi itu kalau skalanya berapa, Dok? Kan kita tahu tuh kalau cek lab ya Iya. kan, ambil darah dan sebagainya itu ada takarannya tuh gitu kan. Betul. Kalau wanita berapa, pria berapa, Dok? Sebetulnya yang disebut tinggi ya memang kalau misalnya di atas normal. Tapi permasalahannya adalah kapan kita akan memberikan terapi seperti itu. Iya. Apakah semua yang di atas normal sedikit itu kita akan memberikan terapi? Kalau kami dari bagian reumatologi juga tidak seperti itu. Oh, gitu enggak lah. ya. Oke. Jadi kalau misalnya dia sama sekali tidak pernah ada keluhan apa-apa dan tidak pernah ada serangan apa-apa, misalnya seperti itu. Dan katakanlah asam uratnya juga tidak sampai di atas 8 misalnya 8, seperti oke. itu. Kadang-kadang Yes. kita masih bisa belum memberikan terapi karena kita dalam memberikan terapi juga harus memperhatikan resiko Ya, misalnya resiko efek samping dari terapi yang kita berikan karena kadang-kadang juga pemberian obat-obatan tertentu bisa menimbulkan alergi dan atau sebetulnya sejauh mana efikasi kepentingannya dalam pemberian obat itu untuk pasien tersebut begitu. Tapi pada saat kita sudah mau memberikan terapi pada pasien itu, kita akan memberikan terapinya untuk jangka panjang. Oke. Bahkan kadang-kadang kita melihat ini sebetulnya dia udah terbentuk tofus apa tidak. Apa tuh tofus, Nah, Dok? Tofus itu apabila asam urat tersebut dibiarkan jangka panjang lama-lama itu yang terjadi penumpukan asam urat misalnya di sendi. Jadi dia akan ada benjolan-benjolan seperti itu, Oke. yang isinya tuh kadang-kadang seperti kapur. Oke. Jadi kalau misalnya dia luka keluar seperti putih-putih seperti kapur. Nah itu adalah kristal si monosodium asam urat itu Oke. yang putih-putih Itu itu yang tadi gitu loh. deposit itu. Yang Oke. deposit itu. Iya, Nah, iya. itu target kita akan turunin sampai asam urat kalau bisa di bawah 5 bahkan. Di bawah 5. Di bawah 5. Oke. Jadi kita turunkan. Tapi kalau misalnya belum ada deposit ginjalnya misalnya tidak ada batu ginjal atau apa, kadang-kadang kita masih menurunkan sampai dengan di bawah 6. Oh, itu nggak Jadi apa-apa. kita Oke. punya target dengan melihat dulu nih secara keseluruhannya Iya, iya. seperti itu. Ya. Nah, Dok, makanan apa yang jadi tersangka nih bagi penderita asam urat nih? Nah, iya. Yang pasti sebetulnya ya yang tinggi purin. Nah, Tinggi purin, yang tinggi purin oke. ya itu hindarin. Jadi kalau dia sudah dikatakan wah ini asam urat nih, berarti dia harus mulai diet kan. Oh, diet. Ya, Diet, oke. ya mulai diet. Ya berat badan diturunin dulu Iya, ya, iya. nggak boleh berlebih ya. Saya setel 0 timbangannya kayaknya saya minusin dulu ya. Biar kelihatan turun. Oke. Terus udah gitu, kalau makanannya ya jeroan, hindarin ya kan remis-remis yang seperti itu ya. Alkohol ya, Oke. alkohol juga dihindarin. Tapi kalau misalnya sayuran yang hijau-hijau itu kita masih boleh makan. Ya, Asalkan? ya asalkan sebetulnya tergantung dari jumlahnya Oke. gitu loh. Tapi kalau misalnya jumlahnya kita makan dengan secukupnya sebetulnya masih tidak Masih nggak apa-apa, apa-apa ya? masih tidak apa-apa. Dan sebenarnya bukan pantangan juga seperti itu, ya. Kemudian corn syrup gitu, itu juga iya, atau iya. minuman yang tinggi fruktosa, minuman kaleng misalnya atau pemanis buatan itu yang harus dihindari. Dihindari, oke. Gitu ya. Tapi terlepas dari itu juga kadang-kadang mesti diperhatikan pencetus itu tidak cuma dari faktor makanan. Apalagi tuh, Dok? Misalnya dia olahraga pakai atau jalan dengan pakai sepatu yang agak sempit. Oh, itu Nah, bisa juga. Itu dianggap sebagai suatu repetitive injury untuk kakinya. Nah, jadi oke. kalau dia habis jalan dia pakai sepatu yang sempit, itu bisa mencetuskan tuh. Tiba-tiba besokannya kakinya sakit. Aduh. Nah, jadi ya. kalau misalnya memang saya harus banyak jalan nih. Alas Sepatunya kaki harus harus sesuai yang ya. nyaman Oke. ya, depannya kalau perlu yang agak lebar, jangan yang sempit, yang seperti itu. Kalau nggak pakai pantofel sekalian ya. Oke, berarti bukan makanan doang gitu, ada sepatu tadi ya. Ya. Ada lagi nggak, Dok?
pencetusnya? Ya, obat-obatan itu juga bisa. Kadang-kadang ada obat-obatan tertentu yang tentu saja sebaiknya dikonsultasikan ke dokternya. Jadi nanti dokternya akan mereview obat-obatan apa yang dia dapat karena obat-obatan tersebut bisa merupakan suatu faktor pencetus. Oke, noted dokter. Thank you banget ya dok. Sama-sama. Seenggaknya untuk penderita asam urat di luar sana, sahabat Premier ya, mungkin yang lagi sakit asam urat ya tentu harus terkontrol ya dok ya, Iya. dengan baik. Ya, betul. Gitu. Ya, jadi kadang-kala minum obat ini tidak hanya sebentar. Jadi pada saat seseorang itu apabila dia telah terkena asam urat, itu pengobatan itu akan ada 2 macam. Ya, kita akan mengobati pada saat serangannya. Jadi dia lagi sakit, dia serangan, itu kita obatin. Ya. Nah, nanti pengobatan ini tentu tidak jangka panjang. Nah, yang diperlukan untuk jangka panjangnya adalah obat-obatan yang menurunkan kadar asam uratnya. Yang buat maintainnya yang itu untuk ya. maintainnya itu ya. Itu obat-obatannya ada beberapa ya pilihannya, karena nanti dokter juga akan memilih nih, ini kira-kira pilihan yang mana yang cocok buat pasien ini dengan memperhatikan ada faktor risiko yang lain nggak sama dia. Misalnya apakah dia sudah ada gangguan fungsi ginjal, karena kalau dia sudah ada gangguan fungsi ginjal, maka obat yang dipilihkan juga belum tentu harus tidak sama seperti itu. Kadang-kadang kita melakukan adjusting dose, dosisnya disesuaikan dengan kreatinin fungsi ginjal pasien tersebut. Oke deh. Nah itu berarti kalau misalnya kakinya udah sembuh dari asam urat gitu, bisa balik lagi nyelam bareng dokter ya. Dok sukses terus ya. Terima kasih Nanti ya. foto-foto lah kalau lagi diving. Ayo kita bareng. Gitu ya. Boleh. Nanti katanya si Babang Rizal juga mau ikutan. Asik. Iya kan. Ya, cuman ya beli tiket pesawatnya itu yang kita mikir. Ya udah dok. Ya sampai ketemu lagi ya dok. Makasih. Oke, ciao. Bye.